Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya cintai, semoga kita selalu sehat dan selalu memberikan inovatif dan memberikan pencerahan dan memberikan sesuatu kepada sesama manusia, karena tahun ini sudah memasuki tahun 2021. Tentunya tahun 2020 menjadi pengalaman bagi kita agar semuanya bisa membuat perubahan di tahun 2021 ini. Karena saya pribadi dan kita semua yang berada di dunia ini, di negara Indonesia, di negara manapun, kejadian yang sama yang tidak bisa dihindari oleh kita semua, yaitu COVID-19. COVID-19 ini membuat aktivitas kita semua menjadi terganggu, dan tentunya adalah perekonomian kita sudah terganggu, bahkan ada yang mengalami krisis perekonomian. Bahkan kalau kita baca di dunia sepak bola, Barcelona sudah diambang krisis perekonomian, dan mereka sudah rencana untuk bagaimana gaji di setiap pemain itu harus diturunkan, tetapi sampai saat ini belum menemukan titik terang dan solusi yang terbaik untuk memulihkan perekonomian Barcelona. Belajar dari situ pun kita sebagai individu, sebagai manusia yang tentunya harus bangkit dari kejadian ini, tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang ada dan dampak dari kejadian ini, yaitu COVID-19. Sudah 1 tahun lebih COVID-19 ini sudah menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri, tuan rumah di negara kita sendiri, bahkan tuan rumah di seluruh dunia. Apapun nama negaranya, semua negara di dunia ini pasti mengalami COVID-19 ini. Saya harap di tahun 2021 ini COVID-19 sudah tidak jadi menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Yang menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri adalah kita sendiri. Itu adalah harapan kita semua, saya dan Anda dan negara kita dan semua negara yang ada di dunia ini pasti mengharapkan ingin menjadi tuan rumahnya di rumah mereka sendiri. Untuk itu saya hadir di sini, teman-teman sekalian, bagaimana kita harus bangkit dari COVID-19 ini, untuk bagaimana kita sama-sama merubah kehidupan kita, merubah paradigma kita, dan semuanya akan berubah di tahun 2021. Saya sebagai seorang pendidik dan ingin sekali saya bertemu dan bertatap muka dengan siswa saya, agar bagaimana kehidupan sebelumnya, sebelum tahun 2019 dan sebelum COVID-19 ini datang, maka saya ingin sekali kehidupan di masa-masa itu akan hadir kembali, tentunya dengan perubahan-perubahan yang sudah membuat kita ini harus berubah dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 awal, saya pengen sekali kehidupan itu hadir dan tahun-tahun sebelumnya, dan dikolaborasikan dengan kejadian yang ada di tahun 2021 ini. Saya dan Anda semua, pemerintah juga berharap bahwa di tahun 2021 ini akan ada sebuah perubahan besar-besaran yang membuat perekonomian kita semua akan mengalami kenaikan drastis, sehingga kehidupan kita ini akan berjalan dengan baik. Di tahun 2021 ini dan semenjak COVID-19 ini ada, pemerintah sudah mewacanakan dan sudah
mencari pencegah, bukan bukan untuk menyembuhkan sebuah wabah ini, yaitu COVID-19, ketika kita terjangkit dengan COVID-19 ini, tetapi adalah pencegahan dari COVID-19 ini. Karena sampai saat ini belum ada yang menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini, yang bisa menyembuhkan orang yang sudah terjangkit dari COVID-19 ini. Tetapi pemerintah sudah mewacanakan, dan bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi semua negara bahkan sudah mencari solusi yang terbaik untuk bisa mencegah COVID-19 ini. Dan di tahun 2021 ini wacananya adalah apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah, yaitu vaksin untuk bisa mencegah COVID-19 ini sudah sekian persen, bahkan mendekat 100% sudah bisa diedarkan di tahun 2021 ini. Harapannya adalah ketika vaksin ini sudah ada, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, bahkan jangan dari hari ke hari pun, COVID-19 ini akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan pencegahannya. Ingat, bukan penyembuhan, tapi pencegahan, agar imun kita, agar kekuatan tubuh kita ini tetap ada dan tetap bisa dikendalikan. Dan ketika COVID-19 itu hadir untuk menyerang kita, maka setidaknya adalah kekebalan tubuh kita, imun kita sudah ada dan sudah bisa mencegah COVID-19 itu. Teman-teman sekalian, 2021 ini membuat saya semakin bangkit dan semakin semangat untuk bagaimana kita ini harus bangun dari tidur kita. Dan selama ini saya lihat adalah kita diminta-bobokan oleh COVID-19 ini. Tentunya COVID-19 ini membuat saya ini semakin semangat dan semakin membuat kita ini harus keluar dari zona yang tidak nyaman ini. Ketika ada manusia saat ini tidak mau keluar dari zona nyaman ini, maka saya rasa adalah manusia itu sudah dirasuki dan sudah dipengaruhi oleh COVID-19 ini. Karena ketika kita tidak mau bangkit dari COVID-19 ini adalah membuat kita ini semakin terpuruk, dan bahkan kita semakin menjadi orang yang tidak bisa membuat kita ini bangun dari apa yang sudah diwacanakan oleh dunia ini. Memang dunia ini adalah sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk bagaimana manusia ini bisa hidup di dalamnya. Tetapi ada hal yang perlu kita ingat, bahwa kehidupan di dunia ini, ketika kita tidak mau membuat suatu perubahan, membuat suatu inovasi, dan membuat semuanya tidak bisa dirubah, maka saya rasa adalah manusia itu tidak memiliki akal dan tidak mau ingin berubah. Bahkan hidupnya mau seperti itu saja. Kalau dia sudah dapat makan, ya sudah, selesai. Tapi sebetulnya ketika kita ini hidup di dunia, maka kita harus berani bersaing. Bersaing apa? Bersaing dalam hal bagaimana kehidupan kita ini harus berubah dari sebelumnya, dan dari waktu ke waktu itu. Hadirin yang saya cintai dan teman-teman sekalian yang selalu menyaksikan video saya di channel saya berharap bahwa ketika kalian mendengar video ini, maka kalian akan selalu semangat dan selalu bangkit untuk bisa menata ulang kembali kehidupan kita sebelumnya. Karena saya tahu dan saya sudah mengalami seperti apa yang sudah dialami oleh teman-teman sekalian, bahwa 1 tahun lebih ini membuat kehidupan kita ini tidak terarah. Bahkan semua manusia takut untuk melakukan sesuatu.
Contoh kecilnya adalah ketika manusia itu sudah mendapatkan sebuah ujian, misalnya dia sudah mendapatkan sakit, demam sedikit atau flu, atau mungkin badannya sakit karena kecapean, maka dia akan takut untuk pergi ke puskesmas atau pergi untuk berobat ke dokter. Karena apa? Dalam mindset mereka bahwa ketika saya ke rumah sakit atau puskesmas, jangan-jangan saya ini adalah sudah terjangkit dengan COVID-19. Saya garis bawahi bahwa tidak semua gejala itu menuju ke COVID-19. Tetapi ketika kita sayang diri kita dan ketika kita cinta dengan diri kita, maka kita harus pergi ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Agar apa? Agar kita mengetahui bahwa kita ini adalah penyakit apa dan sakit apa. Itu adalah contoh kecil yang saya lihat di masa COVID-19 ini. Di COVID-19 ini membuat semua orang takut dan membuat mindset orang itu sudah tidak ada lagi, dan logika berpikir mereka selalu berubah. Dan yang dikedepankan dalam benak pemikiran mereka adalah takut dengan COVID-19 ini. Saya hadir di sini untuk membuat kita ini semakin yakin dan semakin melawan COVID-19 ini. Ingat ketika pemerintah mengatakan bahwa kita harus bersahabat dulu dengan COVID-19. Saya sangat mendukung sekali ketika pemerintah mengatakan bahwa kita harus bersahabat dengan COVID-19. Maksudnya adalah waktu itu pemerintah menyampaikan statement seperti itu. Agar apa? Agar kita ini harus berpikir bahwa jangan takut dengan COVID-19. Kita harus beraktivitas seperti biasanya dan membuat kita ini sudah membuat apa yang harus kita lakukan, dengan tentunya harus menjaga protokol kesehatan itu. Dan perekonomian yang kita lihat bukan hanya perekonomian pribadi, individu, dan bukan hanya perekonomian kecamatan, kabupaten, dan negara, tetapi perekonomian yang mengalami penurunan adalah semua negara di dunia ini pasti mengalami perubahan perekonomian itu. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, perubahan ini bukan hanya dari pemerintah, tapi perubahan ini sebetulnya adalah harus mulai dari diri kita sendiri. Ketika perubahan ini mulai dari diri kita, tentunya pemerintah akan mudah untuk membuat perubahan itu dan perekonomian kita akan berubah. Tetapi kalau masyarakatnya, kalau rakyatnya tidak mau berubah perekonomiannya, ya apalagi pemerintah, susah untuk merubah perekonomian. Karena apa? Karena pemerintah bukan mengurus satu orang saja, bukan mengurus 1-2 perusahaan saja, tetapi pemerintah adalah mengurus semua yang ada di negaranya. Kalau di Indonesia ini adalah berbagai macam karakter dan jutaan manusia yang hidup di dalamnya, dan bahkan ya sampai jutaan atau ribuan perusahaan yang ada di Indonesia ini yang dikontrol oleh pemerintah untuk mendukung perekonomian Indonesia ini. Tetapi kalau rakyatnya tidak mau berubah, maka proses perubahan perekonomian Indonesia ini akan semakin susah dan waktunya akan terlambat untuk membuat perubahan perekonomian Indonesia ini. Teman-teman sekalian, untuk mengatasi perubahan perekonomian ini adalah yang pertama, harus buang mindset takut terhadap COVID-19. Yang pertama adalah harus
buang jauh-jauh mindset atau cara berpikir kita takut dengan COVID-19. Seharusnya COVID-19 ini jangan ditakuti, tetapi COVID-19 ini harus kita bersahabat dan membuat dia nyaman terhadap kita. Dan ketika dia sudah nyaman terhadap kita, maka dengan sendirinya dia tidak berani untuk membunuh kita. Contohnya adalah dalam persahabatan. Ketika kita sudah teman baik dan persahabatan kita semakin baik, maka saya rasa teman kita tidak mau membuat temannya adalah jatuh ke lubang yang tidak diinginkannya. Karena apa? Karena mereka sudah disatukan, sudah menjadi persaudaraan, dan sudah menjadi teman hidup yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Begitupun COVID-19 ini. Ketika kita bersahabat dengan COVID-19 dan mindset kita sudah buang dengan takut COVID-19 ini, maka dengan sendirinya COVID-19 ini tidak berani dengan kita, dan COVID-19 ini dengan sendirinya akan hilang dari kita, karena COVID-19 ini bukan tempatnya di dunia ini. Saya rasa COVID-19 ini adalah membuat kita ini diuji oleh keadaan dan diuji oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana cara pandang kita dan bagaimana kita berpikir agar COVID-19 ini selalu ada untuk kita semua. Dan COVID-19 ini membuat kita itu harus hidup dari awal dan membuat mindset kita ini harus berubah dan berpikir. Saya syukur COVID-19 ini hadir, membuat kita ini harus berpikir dan harus membuat kita ini selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman sekalian, itu adalah hal yang pertama yang saya sampaikan kepada kita semua, bahwa COVID-19 ini mindset kita harus berubah, yaitu harus membuat COVID-19 ini jauh dari mindset kita dan jangan takut dengan COVID-19 ini. Terus yang kedua adalah teman-teman sekalian, perekonomian kita ini harus ditata ulang. Kalau perekonomian kita ini tidak ditata ulang, maka kita ini akan semakin terpuruk dan semakin miskin. Untuk itu kita harus menata kembali dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan sebelum COVID-19 ini. Bahkan bagi saya, pengalaman di COVID-19 ini adalah pengalaman yang terbesar untuk membuat perekonomian kita ini adalah semakin membaik. Dan ketika kita sudah menata ulang cara kita untuk bangkit, untuk menata ulang perekonomian kita ini, maka saya rasa kita sudah mendapatkan keberhasilan itu. Ketika kita sudah mulai menata ulang untuk berubah, untuk membuat perekonomian kita ini lebih baik, maka saya rasa itu sudah menemukan keberhasilan. Karena apa? Karena kita sudah menemukan idenya menuju keberhasilan itu. Salah satu keberhasilan itu kita dapat adalah ketika kita sudah ingin berubah dan ketika kita sudah menemukan ide. Maka saya mengatakan hari ini bahwa siapapun yang menemukan idenya untuk bisa berubah, dan siapapun yang sudah punya semangat untuk berubah, maka dia sudah berhasil. Kenapa saya katakan itu sudah berhasil? Karena dia sudah ingin berubah dan sudah menata kembali kehidupannya yang sudah terdampak oleh keadaan atau satu kejadian yang tidak bisa dihindari oleh manusia siapapun di dunia ini. Karena kejadian ini adalah membuat kita semua ini semakin terpukul dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya bagi saya adalah kejadian ini membuat kita ini semakin gencar untuk berbuat apa-apa. Karena COVID-19 ini bukan untuk
membuat kita ini takut, tetapi COVID-19 ini adalah membuat kita ini harus berubah. Berubahnya apa? Berubahnya adalah ketika kita ini harus berpikir jernih. Berpikir jernih seperti apa? Ya, kita harus membuat perubahan yang sedemikian rupa. Karena selama ini adalah mindset kita bagaimana kita harus menjadi kaya diri sendiri, tapi tidak memikirkan orang lain. Tapi di COVID-19 ini dengan berbagai macam kejadian, maka dengan satu kejadian yang sama membuat kita ini pandai untuk berbagi dan pandai untuk membuat kehidupan kita ini adalah sebagai manusia yang bersosial. Padahal sebelumnya kita ini banyak manusia yang tidak bersosial. Karena apa? Karena mereka terlalu sibuk dengan keadaan mereka, membuat mereka harus semakin kaya dan semakin kaya. Tapi sesungguhnya kekayaan itu ada ketika kita ketika kita itu hidup dengan sosial. Teman-teman sekalian, yang pertama tadi adalah jangan takut dengan COVID-19. Yang kedua adalah tadi kita harus berani berubah. Mindset kita harus berani berubah. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, bahwa kita harus menjalankan aktivitas kita ini seperti biasa. Jangan kita terlena dan jangan kita juga terlalu tancap gas, tapi ya biasa saja dan dengan tata atau cara yang sudah kita rencanakan untuk menuju keberhasilan itu. Kalau kita ini terlalu ngebet dan terlalu cepat untuk membuat perubahan, ya dampaknya adalah ketika kita gagal, maka kita ini akan kecewa dan lagi-lagi kita alasannya adalah karena COVID-19. Dan saya tidak berharap seperti itu. Ya adalah kita harus berjalan dengan aturan atau dengan tata cara yang sudah kita susun dengan baik untuk menuju perubahan itu. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan itu, maka kita jangan tergesa-gesa untuk membuat perubahan di tahun 2021 ini. Baik teman-teman sekalian, saya dan Anda semua tidak terluput dari kejadian yang membuat kita ini semakin terpuruk dan semakin berubah. Tetapi kejadian ini membuat kita semua harus semangat dan harus bangkit dari kejadian ini. Sudah 1 tahun lebih lamanya kita ini bersahabat dan hidup dengan satu kejadian yang sama, yang tentunya membuat kita ini harus bangkit dan berdiri tegak untuk menuju kehidupan yang lebih baik ke depan. Apalagi pemerintah saat ini sudah menemukan pencegahan COVID-19 ini. Saya harap dengan mendapatkan atau dengan sudah menemukan obat pencegahan ini, saya mengajak kepada masyarakat dan kepada kita semua, jangan takut dengan COVID-19 ini untuk selalu berubah dan selalu membuat perubahan dan membuat kehidupan kita ini harus berubah dan harus bangkit dari kehidupan yang kelam dan kehidupan yang membuat kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat ini saya mengajak kita semua harus berani melakukan sesuatu, karena tahun ini adalah sudah tahun baru dan tahun 2021, dan dalam benak pemikiran saya di tahun 2021 ini COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi COVID-19 ini berakhirnya bukan berakhir seperti misalnya manusia mati ya langsung mati, tetapi adalah keberakhiran COVID-19 ini adalah dengan perlahan, dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari, bahkan dari bulan ke bulan. Dan saya juga
berprediksi bahwa kejadian ini harus berakhir di pertengahan tahun 2020 ini. Dengan kejadian ini membuat saya ini adalah tidak bisa melakukan begitu banyak hal yang membuat kehidupan sosial kita ini adalah harus diutamakan. Karena apa? Tanpa kehidupan sosial pun kita ini bagaikan manusia yang hidup di tengah hutan. Karena kalau di tengah hutan adalah kehidupan kita ini hanya sendiri dan tidak mengenal siapa-siapa. Tetapi kalau kita ini hidup di tengah masyarakat dan di tengah manusia yang begitu banyak, maka yang harus diutamakan adalah kehidupan sosial ini. Karena dampaknya kehidupan sosial ini adalah sangat besar. Untuk itu, dengan kejadian COVID-19 ini membuat manusia di dunia ini menyentuh hatinya untuk bisa berkehidupan layaknya seperti manusia yang semua manusia di dunia ini adalah satu ayah dan satu ibu. Karena apa? Karena tidak, dalam mindset mereka tidak ada manusia satupun di dunia ini yang meninggalkan mereka. Maka itu adalah hal yang paling penting yang harus kita pelajari dari kejadian ini. Terus yang kedua adalah yang saya harus pelajari dari kehidupan ini adalah bahwa kita harus mulai start dari nol. Sama-sama start dari awal. Apapun orangnya dan siapapun orangnya, maka dia harus mulai dari nol. Walaupun dia punya dasar untuk melakukan itu, tetapi dengan kejadian ini dia harus mulai dari awal untuk membangun perekonomiannya. Maka di tahun 2021 ini membuat kita ini harus bersaing, harus berani melakukan sesuatu. Dan ketika kita tidak berani bersaing, maka jangan heran dan jangan membuat kita ini bunuh dengan diri kita sendiri. Pertanyaan adalah kenapa kita tidak mau melakukan sesuatu seperti orang lain? Ya, maka ya kalau harus mau berubah ya harus berani melakukan. Terus dengan kejadian ini saya membuat kehidupan kita ini semakin berubah dan pengen kehidupan kita ini seperti 1 tahun sebelumnya. Saya sangat mendapatkan dampaknya dengan kejadian ini karena aktivitas saya adalah terbatas oleh kejadian ini, dan bahkan berbagai macam kejadian ini membuat lini kehidupan kita ini akan mendapatkan dampak. Kalau tadi dari segi ekonomi, maka pada saat ini saya membahas dari segi pendidikannya. Dari segi pendidikannya adalah yang pertama, murid dan guru itu tidak saling tatap muka. Ada beberapa mata pelajaran yang seharusnya itu dibimbing dan wajib untuk tatap muka, tapi dengan kejadian ini membuat kita ini sudah tidak bisa tatap muka. Mata pelajaran itu adalah yang pertama adalah matematika. Mata pelajaran ini kalau tidak dibimbing secara langsung dan tidak tatap muka, maka sulit sekali bagi siswa untuk mendapatkan jalan keluar dari semua soal-soal yang sudah disediakan di dalam buku. Bahkan mereka juga mengetahui bahwa rumusnya seperti ini, tetapi untuk melakukan rumus itu, untuk menjalankan rumus itu, mereka belum tahu, dan guru harus memberikan 1, 2, atau 3 contoh soal untuk memberikan mereka pemahaman terhadap rumus yang sudah ada. Maka untuk menerapkan rumus itu harus bertatap muka
dan bimbing langsung oleh guru mata pelajaran. Terus mata pelajaran yang itu adalah mata pelajaran umum yang dari SD dan sampai kuliah pun harus bertatap muka. Dan yang kedua adalah mulai dari SMP itu mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika ini juga harus bertatap muka dan membuat semuanya harus paham, karena beda lagi dengan matematika. Kalau dengan matematika itu kebanyakan adalah main angka dan sedikit sekali dengan mereka bermain dengan huruf. Tetapi di fisika ini anehnya adalah banyak sekali berkombinasi angka dengan huruf. Bahkan sebelum kita masuk ke rumus saja, untuk bisa berubah huruf ini ke angka dan angka ini untuk menjadi huruf itu sangat sulit sekali. Itu harus butuh waktu untuk bimbing dan harus tetap muka sebetulnya, dan itu juga harus menggunakan papan tulis. Tapi kalau ini tidak dilakukan seperti itu, jangan heran siswa dan siswi kita ini banyak yang mengalami perubahan. Bahkan mereka sudah tidak terfikirkan untuk bisa sekolah lagi, dan banyak sekali dampaknya dengan kejadian ini. Dan dampaknya adalah bukan dampak hal yang baik, tapi dampaknya adalah dampak ke negatif dan membuat mereka tidak semangat lagi untuk sekolah. Itu dari segi mata pelajaran fisikanya. Itu mulai dari SMP dan sampai perguruan tinggi pun. Terus yang ketiga adalah mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia ini kalau tidak salah adalah mulai dari SMA, dan mata pelajaran ini juga itu banyak bermain dengan huruf, bukan dengan bilangan atau dengan angka. Maka oleh karena itulah saya sebagai pendidik juga sangat berprihatin terhadap kejadian ini, dan membuat penerus bangsa kita ini semakin tidak terarah dan membuat pemikiran, membuat mental belajar mereka ini semakin menurun. Untuk itu teman-teman sekalian, saya menyampaikan ini atas dasar ingin mau menyelesaikan kejadian ini, dan saya harus bersahabat dan harus berubah dan mengusulkan kepada pemerintah juga. Dan beberapa hari yang lalu di Twitter juga saya berkomentar tentang salah satu status dari ibu-ibu yang menyampaikan bahwa 87% kalau tidak salah siswa-siswi itu menginginkan proses belajar itu bertatap muka. Dan saya berkomentar bahwa saya setuju sekali dan saya sangat ingin sekali kejadian itu harus terjadi. Karena apa? Karena saya rasa COVID-19 ini akan berakhir, dan dampaknya sangat besar ketika kita tidak bertatap muka lagi untuk menyampaikan materi. Karena sangat sulit sekali ketika kita ini menyampaikan materi tidak melalui penjelasan dan tidak melalui menyampaikan bahwa rumus ini caranya begini dan sebagainya. Dan saya mendukung sekali di tahun 2019 ini, mudah-mudahan pemerintah mendengar ini dan pemerintah mengkaji ulang terkait dengan pendidikan kita di Indonesia ini. Dan berharapnya adalah pendidikan kita di Indonesia ini harus mulai tatap muka lagi. Dan satu-satunya jalan menuju generasi emas dan menuju generasi kita ini banyak yang cerdas, maka harus
bertatap muka, karena ada mata pelajaran, sebagian mata pelajaran tidak bisa dijelaskan dari jauh, tetapi harus dibimbing dan harus bertatap muka untuk menjelaskan mata pelajaran yang harus dibelajar oleh siswa itu sendiri. Teman-teman sekalian, adalah itu dari segi pendidikan yang harus kita perhatikan, yang harus kita usahakan agar semuanya ini berjalan dengan lancar. Saya rindu sekali belajar dan proses belajar mengajar tatap muka itu, agar siswa itu semakin merubah mindset mereka untuk bisa melawan COVID-19 ini. Karena dalam benak mereka COVID-19 ini adalah selalu hadir dan ada di dalam pemikiran mereka. Tetapi saya menyampaikan ini agar kita semua terhindar dari COVID-19 ini. Terus yang berikut adalah, teman-teman sekalian, dampak terbesar dari dunia pendidikan ini adalah membuat siswa yang saya lihat adalah semakin nakal dan semakin mereka jauh dari pendidikan. Bahkan banyak manusia dan banyak siswa yang saya lihat adalah tidak mau mengikuti proses mengajar lagi dan tidak mau ikut sekolah lagi. Itu adalah dampak yang harus kita atasi dan kita harus menyelesaikan dengan cepat, karena untuk membangun negara ini adalah butuh orang-orang yang benar-benar ingin belajar dan benar-benar ingin mengikuti proses pendidikan yang ada di Indonesia ini. Untuk itu saya menyampaikan ini kepada kita semua, untuk bagaimana pemerintah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini tadi. Dampak yang terbesar yang saya lihat akibat wabah ini adalah karena banyak siswa yang sudah malas belajar, dan yang kedua adalah banyak siswa yang nakal, dan yang ketiga adalah banyak siswa yang tidak ingin lagi untuk sekolah. Ada 3 poin ini dan 3 permasalahan ini yang sudah saya lihat sangat miris sekali untuk kita lihat, dan berharap bahwa kejadian ini bisa diatasi oleh kita semua. Kami sebagai pendidik dan pemerintah juga harus kerjasama, dan masyarakat juga, orang tua murid juga harus bekerja sama untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini yang ada di lingkungan kita. Baik, teman-teman sekalian, harapannya adalah kejadian-kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Tadi sudah saya menyampaikan bahwa kehidupan kita ini tidak terluput dari kehidupan sosial, dan dengan hadirnya wabah ini membuat kita semua ini semakin terpuruk dan semakin jauh dari kehidupan yang aktivitas kita sehari-hari. Tapi saya sangat bersyukur bahwa dengan wabah ini membuat kehidupan sosial kita ini semakin tinggi. Tetapi kehidupan sosial ini yang saya lihat sangat jauh berbeda dengan kehidupan sosial sebelumnya. Tapi kehidupan sosial ini yang saya lihat adalah dari segi berbagi, dan dari segi kita melihat dan kita tidak mau saudara kita ini tidak bisa hidup karena wabah ini. Tapi kalau kehidupan sosial untuk bertatap muka sangat sulit sekali kejadiannya. Tetapi saya senang sekali bahwa kehidupan sosial ini harus mulai dari diri kita sendiri. Dan kehidupan sosial yang saya lihat pada saat ini adalah kehidupan sosial dari segi materi, dan sangat membutuhkan sekali ketika kehidupan sosial dari segi materi ini harus dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Untuk itu baik teman-teman sekalian, bahwa kehidupan ini bukan kehidupan
yang kekal dan bukan kehidupan yang membuat kita selamanya harus hidup di dunia ini. Tapi perlu kita ingat bahwa kehidupan kita ini adalah hanya sementara, dan sangat layak sekali ketika kita ini adalah sebagai manusia yang berkehidupan sosial dan manusia yang membutuhkan orang lain, dan tidak mau saudara-saudara kita terkena COVID-19 lalu dia jatuh dari perekonomian yang sudah dia bangun dan kita tidak hadir untuk membantunya. Tetapi di COVID-19 ini semua hati manusia akan mudah untuk membantu satu dengan yang lain. Itu yang saya ambil pelajaran dari kejadian ini. Terus yang berikut adalah teman-teman sekalian, bahwa sudah saya sebutkan tadi bahwa kehidupan di tengah-tengah wabah ini berbagai macam kejadian yang kita alami. Bahkan tadi sudah saya jelaskan dari segi perekonomian, bahkan pemerintah sudah mewacanakan dan sudah mempersiapkan bagaimana di tahun 2021 ini kita harus keluar dari wabah ini, dan wabah ini harus hilang di tengah kehidupan bermasyarakat kita ini. Dan pemerintah juga berleluasa untuk membangun perekonomian kita di Indonesia ini. Dan itu adalah dari segi perekonomian. Mudah-mudahan perekonomian negara kita di tahun 2020 ini mengalami peningkatan. Dan saya sangat senang sekali di tengah kejadian ini perekonomian kita ini tidak terlalu terpuruk dan tidak terlalu membuat kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dibandingkan dengan negara lain. Dan di negara kita ini bisa diatasi lah dengan kejadian ini, dan mudah-mudahan COVID ini juga tidak panjang dan membuat kita ini mudah untuk memulihkan kembali perekonomian di negara kita ini. Itu yang saya senang sekali. Karena apa? Karena negara kita ini sudah berlimpah ruah pangan dan rempah-rempah, sehingga kita ini tidak terlalu turun drastis dari perekonomian negara kita. Terus yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah dari aspek pendidikan. Yang saya perhatikan sekali adalah dari segi aspek pendidikan ini. Dari segi aspek pendidikan ini membuat kita semua tidak bisa melakukan apa-apa. Melakukan ini aturannya salah, melakukan ini aturannya tidak diperbolehkan. Dan ketika kita melanggar aturan, ya kita takut dampaknya. Bahkan kita juga kalau dipenjara ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita saling membunuh karena kita melanggar aturan, ya itu yang sangat miris sekali. Tapi untungnya adalah sampai saat ini tidak ada yang melanggar aturan dari segi pendidikan untuk berani untuk bertatap muka. Tapi semua itu dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Dan memang mau tidak mau peraturan itu harus dilakukan demi satu tujuan. Itu tujuan adalah untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri, nyawa kita semua. Dan ketika nyawa kita ini terselamatkan, maka semuanya akan terselamat. Karena apa? Karena wabah ini adalah virus yang terjangkit. Ketika di suatu kelompok ada yang mengalami kejadian ini, maka sekitar itu juga pasti ada yang mengalami yang sama. Karena ini adalah virus, dan virus ini kita tidak lihat, dan kita juga tidak tahu kapan datangnya dan kapan hilangnya. Itulah virus. Dan itu yang ditakuti oleh setiap kepala sekolah untuk melakukan aktivitas pendidikan tatap muka itu. Dan didukung juga
oleh aturan untuk tidak diperbolehkan untuk tatap muka secara langsung di sekolah. Takutnya adalah kejadian itu, karena satu sekolah belum tentu satu kampung yang sekolah di tempat yang sama, tetapi berbagai macam kampung yang masuk di sekolah itu. Contohnya adalah begini, sekolah di kota. Sekolah di kota itu adalah berbagai macam anak kampung yang dari pelosok atau dari desa yang sekolah di kota. Bahkan belum lagi anak-anak yang sekolah di kota. Nah, itu yang kita takutkan untuk membuat tatap muka ini harus dilakukan. Risikonya sangat tinggi dan risikonya sangat membuat kita ini harus terpukulkan. Tapi saya sebagai pendidik juga menyampaikan ini masih bimbang. Kenapa masih bimbang? Di satu sisi saya memikirkan intelektual dan kecerdasan dan kepintaran siswa, tapi di satu sisi juga saya memikirkan bahwa nyawa ini lebih penting dari kecerdasan dan kepintaran itu sendiri. Dan di satu sisi juga saya berpikir bahwa tanpa kecerdasan dan kepandaian dari siswa ini, maka penerus bangsa ini sudah tidak ada lagi penerusnya. Itu yang saya pikirkan, yang masih bimbang dan selalu ada dalam benak saya. Memang semua keputusan itu, semua apa yang kita lakukan itu ada dampaknya. Tetapi bagi saya semua kejadian itu harus kita pikirkan matang-matang, agar dampak dan kejadian itu harus kita pikirkan matang-matang untuk bisa bereksekusi, untuk bisa melakukan dan menjalankan apa yang sudah kita siapkan. Tetapi hari ini yang saya lihat dari berbagai macam yang saya jelaskan tadi itu adalah yang harus diutamakan pada saat ini adalah tentang keselamatan nyawa kita. Saya rasa ketika nyawa kita terselamat, maka dengan sendirinya kecerdasan dan kepintaran juga akan bisa berubah. Karena kecerdasan dan kepintaran itu bisa dirubah. Bahkan dalam 1 tahun pun ketika kita fokus, maka mindset kita akan berubah. Itu dalam benak saya. Dan yang kedua adalah nyawa ini juga harus diutamakan. Tanpa nyawa juga kita ini tidak bisa menghadirkan kecerdasan dan kepintaran ini. Terus yang ketiga adalah tentang penerus bangsa ini. Saya rasa tentang penerus bangsa ini masih ada waktu untuk kita harus mencetak dan membuat penerus bangsa ini harus hadir di tengah-tengah kita. Dan teman-teman sekalian, membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat singkat juga untuk bisa menghadirkan orang-orang yang berintelektual dan orang-orang yang membuat kita ini semakin cerdas dan semakin pintar. Untuk itu saya menyampaikan ini atas belas kasihan kita semua untuk selalu berubah dan selalu ingin berubah, dan kita harus keluar dari COVID-19 ini. Saya juga tidak merasa bahwa COVID-19 ini akan mengancam kita, tetapi karena sering kita membahas tentang COVID-19, maka kita ini sudah berubah, ingin tidak bisa dipisahkan dari COVID-19 ini. Intinya adalah kita harus keluar dari COVID-19 yang kita alami secara bersama. Teman-teman sekalian, kehidupan di tengah wabah ini dan di tengah COVID-19 ini adalah membuat kita ini harus mengintrospeksi diri, harus lihat diri sendiri dan lihat di sekeliling kita. Yang pertama bahwa
kita ini harus kita mengkoreksi diri kita bahwa apakah kita mau seperti ini terus, dikekang oleh wabah ini, ataukah kita melakukan sesuatu. Itu harus kita renungkan baik-baik, dan kita harus selalu bertanya pada diri kita. Kuncinya adalah yang saya sampaikan tadi, harus hilangkan mindset kita bahwa COVID-19 ini selalu hadir untuk membunuh kita. Harus hilangkan mindset itu, dan mindset itu yang terganggu dan membuat kita ini tidak mau berubah dan tidak mau keluar dari keadaan ini. Ketika kita mampu untuk merubah mindset itu, untuk bisa keluar dari kejadian ini, maka saya yakin bahwa kita akan mendapatkan nafas yang lega dan nafas yang baru, yang membuat kita ini sudah bisa berubah dan bisa terlepas dari penjara lah istilahnya, atau kita sudah terlepas dari kesulitan yang sudah kita alami bersama, untuk bisa menata ulang dan bisa membangun kembali perekonomian dan pendidikan anak-anak kita, dan pendidikan semua siswa dan siswi, mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Indonesia ini, untuk bisa mempersiapkan mereka sebagai calon atau sebagai generasi penerus bangsa ini. Dan kita sebagai penopang itu semua harus keluar juga dari kejadian ini. Yang harus kita pikirkan adalah keluar dulu, bukan kejadiannya, adalah kita harus keluar dulu dari mindset berpikir kita takut dengan wabah ini. Kita jangan berpikir dulu kejadiannya, tetapi berpikir dulu adalah dari diri kita, dari segi mindsetnya dulu. Nah, karena ini semua diperbesarkan oleh mindset berpikir kita. Tapi kalau mindset berpikir kita ini berubah, maka semuanya akan bisa berubah. Kuncinya adalah di mindset berpikir kita ini. Nah, saya tantang kepada kita semua, teman-teman sekalian yang mendengar video ini, ya kita harus beranilah untuk keluar dari mindset ini, takut dengan COVID-19. Yakin dan percaya bahwa ketika kita keluar dari mindset berpikir ini, kita akan mengalami perubahan, dan kita akan kehidupan seperti kehidupan sebelumnya. Itu yang saya sampaikan, yang membuat kita ini harus berubah dari mindset kita, dan harus berubah dari cara pandang dan cara berpikir kita. Ketika itu semua kita bisa lewati, maka teman-teman sekalian, saya berharap kita juga harus berani melakukan sesuatu, harus mulai dari nol, harus berani beraktivitas seperti 1 tahun sebelumnya. Kita harus berani untuk membuat usaha lagi, untuk bisa membuat ekonomi kita ini bangkit. Nah, terus yang kedua adalah berikut adalah kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita juga hilang mindset mereka takut dengan COVID-19 ini. Karena yang lebih parah adalah untuk mengubah mindset anak-anak kita bisa keluar dari kejadian ini. Saya rasa karena orang tuanya mudah sekali untuk merubah paradigma ini, tapi anak-anak ini mereka sangat takut sekali dengan kejadian ini, apalagi ketika mereka sudah melihat video yang di negara di luar negeri ini banyak manusia yang mati begitu saja, dan kayak ya tidak tahu datangnya kapan dan
habisnya kapan. Seketika saja mereka jatuh dan mereka langsung meninggal, dan ya itulah yang membuat kita semua ini takut dan membuat mindset anak-anak kita ini sangat sulit sekali untuk bisa berubah. Baik teman-teman sekalian, solusi saya adalah untuk bisa bagaimana kita ini terhindar dari wabah ini. Dan solusi tadi sudah sangat ampuh dan sudah sangat membuat kita ini semakin beranilah untuk bisa berbuat sesuatu. Di tahun 2019 ini harus kita di tahun 2021 ini harus kita satukan mindset kita, harus kita satukan cara berpikir kita, begitupun berbuat kita. Mindset dan berbuat kita harus selalu bersatu. Kalau hanya 1-2 orang saja yang mindsetnya sama untuk keluar dari zona ketidaknyamanan ini, saya rasa COVID-19 ini akan lama di sekeliling kita, bahkan di negara kita, negara tercinta kita ini adalah negara Indonesia. Dan saya bersyukur bahwa pemerintah selalu melakukan perubahan dan selalu mereka membuat tenang masyarakatnya untuk melawan COVID-19 ini. Tentunya sampai sekarang belum ada aturan baru untuk kita ini tetap di rumah, tetapi kita melakukan sesuatu harus dengan protokol kesehatan. Dan saya sangat mendukung sekali dengan apa yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah itu. Tapi dengan menggunakan protokol kesehatan ini ya kita harus jaga jarak juga, agar bagaimana kita harus terhindar dari penyebarannya. Itu yang harus kita takuti. Walaupun protokol kesehatan, tata tertib kesehatan sudah kita jaga, ya kalau memang jamnya COVID ini, wabah ini bisa kena kita, ya kenapa itu bisa menyerang kita? Ya karena imun kita tidak kuat dan daya tahan tubuh kita ini tidak kuat. Untuk itu kita harus jaga kesehatan, jaga stabil atau jaga kestabilan stamina kita atau antibodi kita, untuk bagaimana ketika virus itu datang susah untuk menyerang kita, karena kuncinya adalah di kesehatan kita. Baik teman-teman sekalian, pemerintah mudah-mudahan secepatnya vaksin ini bisa tersebar di teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jangan bosan-bosannya selalu hadir di channel saya, karena channel saya akan selalu memberikan pendidikan dan memberikan inovatif dan memberikan kreativitas kepada kita semua untuk selalu membawakan perubahan di tahun 2021 ini. Ini adalah video pertama saya di tahun 2021 dan membuat saya ini semakin termotivasi dan semakin kreatif untuk menyampaikan sesuatu di channel saya, karena di tahun kemarin, di tahun 2019 ini adalah membuat saya ini semakin aktivitas diperbatasi, dan semua yang saya lakukan itu ya membuat saya ini semakin tidak konsentrasi dengan setiap aktivitas yang saya lakukan. Tapi alhasilnya adalah banyak hal-hal yang saya lakukan tidak mencapai target, dan membuat saya ini harus di tahun 2021 ini harus bangkit untuk menata ulang hal-hal yang saya lakukan tetapi tidak tercapai di tahun 2020 kemarin, dengan situasi dan berbagai macam keadaan yang kita alami secara bersama. Bukan hanya saya saja yang mengalami itu, tetapi kita semua, saya
dan masyarakat Indonesia, bahkan satu dunia ini pun, seluruh dunia ini pun mengalami hal yang sama, yaitu dengan kejadian yang tidak ada dasarnya untuk hadir di dunia ini. Bahkan tidak ada satupun manusia sampai saat ini yang bisa menemukan bahwa ada orang yang menghadirkan wabah ini. Tapi memang ada informasinya bahwa wabah ini berawal dari Cina. Tetapi saya berpikir bahwa ya memang Tuhan menurunkan wabah ini adalah di negara Cina pada awalnya. Tetapi berbagai macam kajian dan berbagai macam tuduhan dan sebagainya, satu hal yang perlu kita ingat bahwa mungkin ini adalah ujian dari Tuhan yang harus kita terima. Kenapa ini saya sampaikan bahwa ini adalah ujian dari Tuhan yang harus kita terima? Ya, kalau kejadian ini hanya kejadiannya di Indonesia saja, mungkin ini adalah ada yang membuat penyakit ini hadir. Tetapi ini adalah seluruh dunia yang mengalami kejadian yang sama, dan kita tidak boleh menuduh satu negara pun untuk mengatakan bahwa yang menyebarkan wabah ini adalah negara ini dan negara si A dan si B. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kejadian ini adalah ujian murni dari Tuhan untuk kita semua, untuk bisa menyadarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah bukan kehidupan kekal abadi adanya, tapi kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara yang tentunya manusia harus banyak berbuat hal yang harus diterima oleh semua orang. Dan kejadian ini saya sangat prihatin. Karena apa? Karena aktivitas kita terbatas, bahkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan kita, walaupun dari segi komunikasi dari WhatsApp dan handphone misalnya tetap terjalin, tetapi komunikasi secara langsung dan secara nyata kita ini akan hilang. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini dengan wabah ini akan semakin terus menghilang, maka kejadian yang kita harus alami dan kejadian yang membuat kita ini semakin jauh dari persaudaraan, kita harus mulai membangun kembali bahwa persaudaraan itu sangat penting, bukan hanya persaudaraan di media sosial, tapi persaudaraan segi nyata seperti kehidupan 1 tahun sebelumnya. Kita begitu banyak hal yang kita lakukan secara bersama, bukan hanya dari segi telekomunikasi, dan ya membuat kita ini semakin eratlah persaudaraannya. Teman-teman sekalian, bahwa di tahun 2021 ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa dan selalu mencari jalan keluar untuk keluar dari wabah ini. Saya pun pribadi sampai saat ini belum menemukan jalan keluar harus terhindar dari COVID-19 ini. Walaupun saya dan teman-teman sekalian sudah menjalankan protokol kesehatan, tapi saya yakin itu tidak menjamin untuk bisa terhindar dari COVID-19. Itu adalah pencegahan dari COVID-19 agar COVID-19 ini tidak dapat kita hadirkan di tubuh kita. Tentunya adalah yang paling penting untuk bisa kita hindari dari COVID-19 ini adalah pencegahan, adalah menjaga kesehatan itu sendiri. Tapi saya rasa menjaga kesehatan itu juga agak sulit. Karena apa? Karena ketika kita
tidak menjaga pola makan kita, tidak menjaga olahraga kita, fisik kita, maka dengan sendirinya pun kita ini akan sakit juga ya. Dengan imun kita dan daya tahan tubuh kita ini akan berkurang. Untuk itu teman-teman sekalian harus berbanyak aktivitas lah. Walaupun kehidupan kita ini kehidupan di rumah, dan ya memang itu sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk kita selalu hidup di rumah dan hidup di apa yang kita harus lakukan ini. Mudah-mudahan dengan kejadian ini banyak manusia yang tersadar dan banyak manusia yang melakukan perubahan untuk manusia yang lain, dan saling berbagi dan saling menjaga ini harus dihindari oleh manusia untuk bisa menjaga komunikasi dengan manusia yang lain. Untuk itu teman-teman sekalian, saya tegaskan kembali bahwa jangan takut dengan COVID-19. Kita harus hindari COVID-19 ini. Sehingga COVID-19 inilah yang membuat kita ini semakin tergerak dan semakin terpukul oleh aktivitas yang harus kita lakukan. Dan COVID-19 ini membuat saya ini semakin berpikir realistis dan semakin membuka mindset saya untuk selalu berubah dan selalu membuat saya ini harus COVID-19 ini harus hilang dari pemikiran saya. Dan COVID-19 inilah yang membuat saya kehidupan saya selalu berubah, dan kehidupan saya dan kita semua harus berubah, dan kita ini harus hindar dari COVID-19. Teman-teman sekalian, jangan patah semangat, jangan mudah terprovokasi, dan jangan mudah kita ini harus hindar dari hilang dari mindset kita untuk takut terhadap COVID-19. Mungkin itu saja yang saya perlu sampaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita cerna secara bersama dan kita kaji dan kita bangkit secara bersama dari wabah yang ada ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa solusi dan membawa pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Untuk jangan lupa selalu like dan subscribe channel saya untuk bisa menghadirkan hal-hal yang baru dan memberikan pencerahan dan mengubah mindset kita untuk maju